Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersenyum manis saat Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena sudah menyisir anggaran sampai satuan ke-9 demi efisiensi penghematan anggaran yang akhirnya juga disambut gelak tawa oleh para menteri peserta rapat pleno kabinet kemarin dalam rangka 3 bulan masa pemerintahan berjalan. Presiden Prabowo tak sedikit pun menanggapi hasil survei 100 hari dari Litbang Kompas yang begitu bagus. Ia lebih fokus pada berjalannya program-program yang sudah dicanangkannya, termasuk perihal efisiensi anggaran tersebut. Saya tegaskan kembali, yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah, ya, Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9. Jadi saudara-saudara pun mungkin tidak tahu anggaran-anggaran tersebut, ya. Karena kita sudah lama jadi orang Indonesia. Sepanjang pidato Presiden Prabowo yang saya ikuti, seringkali beliau mengucapkan terima kasih kepada para menterinya yang sudah bekerja keras menjalankan program-program yang sudah ia canangkan. Presiden Prabowo juga meminta loyalitas dari para menterinya, terutama terhadap pembatasan-pembatasan yang sudah ia buat. Menurut saya, meskipun baru 3 bulan, sudah bisa disimpulkan bahwa Presiden kita ini memiliki 2 kelebihan sekaligus, yakni arahan atau pidato yang sama baiknya dengan tindakan atau eksekusinya. Kalau Presiden Jokowi terkenal dengan eksekusinya yang bagus dan Presiden Prabowo terkenal dengan pidatonya yang bagus, maka Presiden Prabowo punya keduanya sekaligus. Rasanya belum pernah ada presiden kita yang punya keduanya sekaligus itu. Masih ingat dengan slogan "Terima kasih Pak Jokowi"? Slogan ini dulu dibuat oleh para pendukung Jokowi atas program-program pro rakyat yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya untuk menaikkan popularitas Presiden Jokowi. Bahkan slogan "Terima kasih Pak Jokowi" ini digaungkan dan bertahan sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi benar-benar berakhir. Sementara Presiden Prabowo dengan tegas justru melarang masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Terima kasih Pak Prabowo, tak ada ceritanya lagi. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo, karena semua itu adalah kewajiban pemerintah kepada rakyatnya, tegas Presiden Prabowo. Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu. Ya. Pak, itu kemudian itu pertama. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong
Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih. Presiden Prabowo ingin terlihat apa adanya saja, tak perlu dicitra-citrakan. Ini pula yang membedakan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Keduanya sangat peduli dengan citra. Presiden Jokowi menjaga citra merakyat, turun ke bawah, tak perlu banyak bicara, termasuk kalau diserang sekalipun. Kalau Presiden SBY lebih menjaga citra penampilannya, wibawa, tutur kata, dari pidato ke pidato lainnya yang tersusun secara sistematis. Bisa jadi juga ingin terlihat apa adanya itu justru citra yang sedang ingin dibangun Presiden Prabowo. Tak perlu berterima kasih kepada Prabowo secara tidak langsung, itulah cara mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Membangun citra tapi tak terkesan sedang membangun citra. Ini sebetulnya juga marketing politik, tapi mainnya agak halus. Tentu tak ada gading yang tak retak. Mustahil Presiden Prabowo tanpa kekurangan. Apalagi baru 3 bulan berjalan. 3 bulan ini saja kekurangan itu sudah tampak. Kendati hasil survei 100 hari Litbang Kompas terlihat memuaskan. Minimal pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan pada rel yang benar. Kritik-kritik terhadap Presiden Prabowo tetap diperlukan. Misalnya soal makan bergizi gratis diplesetkan menjadi bukan makan enak gratis. Jadi kalau ada anak-anak yang mengatakan bahwa makan bergizi gratis itu tak enak, bikin sakit perut, sayurnya basi dan lain-lain, bisa dimaklumi saja. Apalagi memang ditemukan fakta bahwa ada sayuran yang sudah basi ikut didistribusikan. Ini memang bukan program yang mudah untuk dijalankan, yang ketika dijalankan langsung berjalan mulus. Tapi jangan asbun juga, asal kritik saja, makan bergizi gratis yang tak enak, apalagi dikutip dari anak-anak yang boleh dibilang cukup makannya. Kalau anak-anak yang kekurangan, pastilah tak akan ngomong seperti itu. Sebab program ini bukan khusus bagi anak-anak yang kurang mampu. Tapi kalau tidak salah, dipukul rata semuanya. Makanya Presiden Prabowo mengatakan bahwa bagi anak-anak yang tak mau, ya tak apa-apa. Anak-anak yang tak mau inilah yang kiranya mengatakan makan bergizi gratis itu tak enak. Apalagi saat ini memang tak mudah menyuruh anak agar makan bergizi itu. Banyak makan yang disukai anak-anak sekarang justru makanan yang sebetulnya tak jelas alias tak bergizi. Termasuk kritikan terhadap Presiden Prabowo soal masih berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Agaknya hasil survei 100 hari dari Litbang Kompas itu secara tidak langsung sudah membantah hal itu. Presiden Prabowo jelas ingin lebih berhasil daripada para pendahulu-pendahulunya, termasuk Presiden Jokowi. Caranya dengan merangkul mereka semua, termasuk Presiden Megawati. Presiden Prabowo ingin menyerap semua keberhasilan dari para pendahulunya untuk membuat keberhasilan baru yang belum pernah dicapai negara bangsa ini. Makanya ia ingin berhubungan baik dengan semua pihak tanpa mengintervensi posisinya sebagai seorang presiden saat ini. Begitulah kira-kira.